Tapi kalau Honda tuh gak tahu deh, ada sebuah strategi yang menurut aku cerdik yang sedang dilakukan sama Honda. Terus sekarang tiba-tiba apa rasanya kalian ketiban bintang dapet loh Marc Marquez. Dia cuma bilang gini, hai, selamat datang di Paddock Talk. Apa kabar? Hari ini aku kembali lagi dari Glamour Auto Boutique. Tidak lagi di sirkuit, meskipun kulitnya kayaknya masih abu-abu monyet. Ini aduh masih panas banget ya, berasa. Tapi bagaimana kabarnya? Baik-baik aja. Hari ini ada sesuatu yang kalian tunggu-tunggu. Bukan hanya review tentang apa yang terjadi di Australian GP, tapi boleh kita pindahkan kameranya ke sebelah kanan saya. Ini ada... Bukan Carlo Merlini kan? Bukan. Widih, ingat kan kita kan taruhan waktu itu. Taruhannya adalah aku bilang Marc Marquez udah pasti akan pindah ke Gresini Racing. Mas yang satu ini enggak. Dia akan bertahan di Repsol Honda. Aku udah bilang, oke kita taruhan. Kalau misalnya sampai pindah beneran, Mas Joni harus siaran dengan baju Gresini Racing. Berhubung beliau kalah, cocok kok. Bisa jadi prinsipal lah. Bisa lah, boleh. Carlo Merlini itu pemuda. Ayah, ngarep. Nanti aku forward ya ini ke Carlo Merlini ya. Jadi kalau kamu mungkin berhalangan hadir ya, Carlo Merlini, we have a replacement for you gitu ya. Gitu. Ada backupnya buat Carlo Merlini. Mas Joni baik kabarnya? Alhamdulillah Jo. Aduh, aku kangen loh di Mandalika nggak ada Mas Joni. Di sini, wah Tante Lucy. Bawa banget nih sebenarnya kita di studio. Iya makanya aku mendapatkan pengalaman yang seru banget sih kemarin di Mandalika juga karena kan ini pertama kalinya kita terpisah sebagai status. Anda masih orang TV, aku bukan orang TV lagi ya kan. Jadi kemarin tuh seru sih gitu karena aku jadi explore kalau aku jadi bukan orang TV lagi, aksesnya gimana gitu. Sumpah aku tuh nggak tahu sama sekali sebenarnya. Jadi datang aja sama tim Ducati Indonesia. Tadinya aku pikir emang bener-bener akan ya udah seru-seruan di boxnya, VIP Royal Boxnya Ducati Indonesia kan. Itu aja aku udah seneng banget. Tapi gitu. Ternyata kok dikasih ini, dikasih itu gitu. Jadi banyak banget karena. Jadi kalau makan tuh sampingannya jadi banyak ya. Iya. Lauknya banyak, nasinya dikit aja sebenarnya gitu. Jadi terima kasih banyak loh buat Ducati Indonesia dan juga buat MotoGP Guru yang memberikan aku akses kemarin di Mandalika luar biasa banget. Jadi aku bener-bener ngerasain setelah 15 tahun siaran, aku ngerasain juga starting grid kayak apa beneran. Aduh, seneng banget. Nah, sekarang kita akan langsung mulai Paddock Talk kali ini dengan yang hangat yaitu News Flash. Ada apa aja? Yuk. Nah, yang hangat yang pertama, Mas Joni. Apaan tuh? Jadi ini adalah masih ngomongin tentang penggantinya Marc Marquez di Honda. Sebagai orang dari Gresini. Jadi sebenarnya kan udah jadi teka-teki nih. Siapa yang akan menjadi pengganti Marc Marquez di Honda? Awal sempat kedengaran Johan Zarco. Tapi ini udah dibantah sama Cecchinello udah bilang nggak mungkin. Aku nggak mau ngelepas Zarco karena memang alasan dia mendatangkan Johan Zarco adalah untuk dapat uang, dapat sponsor lagi. Iya, Johan Zarco tuh benchmarking di Prancis. Bener. Terus Johan Zarco sendiri juga bilang dia udah konfirmasi bahwa aku nggak akan kemana-mana karena kalau pindah ke Repsol Honda, aku cuma dikontrak 1 tahun. Kalau di LCR, aku dapat kontrak 2 tahun. Ya mending aku pilih 2 tahun. Dan ternyata keputusannya tepat. Ada manfaat aja setelah dia akhirnya oke deh, gue dengan LCR jadi menang. Iya benar. Gitu. Apa? Jorge Martin butuh wingman. Oh bukan aku. No. Silakan usaha sendiri ya kan. Aku belum pernah menang nih. Ntar kita ngomongin tentang kemenangan spektakuler Johan Zarco ya. Tapi berarti kalau Johan Zarco udah namanya dicoret, berarti tinggal ada Miguel Oliveira yang dihubung-hubungkan. Karena ada duo Aprilia juga yang sempat Maverick Viñales sih yang katanya disinyalir akan ke sana. Cuman dia udah bilang enggak. Nah, tapi menarik. Sebenarnya selain Miguel Oliveira, waktu di Mandalika kemarin kan aku datang ke media scrum tuh. Ada yang tanya sama Pak RT Andorra. Mungkin nggak sih kalau bukan Maverick Viñales malah justru kamu yang ke Honda? Dia tuh cuma pancing-pancing sih. Dia bilangnya gitu, ya di sini kan nggak pernah ada yang nggak mungkin. Gitu. Maksudnya gimana? Ya pokoknya kita lihat aja gitu. Kesel banget deh. Dia satu-satunya rider yang itu datang benar-benar masih pakai leather tuh. Dia yang pertama soalnya. Nah tapi selain Miguel Oliveira ada juga nama yang lain. Nama yang lain kemungkinan adalah Fabio Di Gia. Menurut Mas Joni gimana? Dua-duanya juga lagi cakep nih. Fabio Di Gia tuh kayak
dia baru nemuin nih lagi suka sama mainannya, dia juga bilang kan aku baru aja nemuin enaknya mainan aku. Dia diambil mainan aku. Yang ngambil Marc Marquez lagi. Berat. Oh jadi dia ngomong di TV itu karena itu ya, bukan karena kemenangannya diambil. Kan dia bilang itu sebenarnya gitu. Nah kalau menurut Mas Joni siapa berarti yang kandidat terkuat menjadi pengganti Marc Marquez? Jadi buat Honda ini memang pukulan. Tidak ada lagi pembalap sekaliber Marc Marquez. Asli. Dan satu hal lagi, dia butuh pembalap yang tentunya punya jam terbang di MotoGP. Artinya skupnya masih adalah tatanan pembalap yang saat ini ada. Tadi benar kata Kajeng, akhirnya mengerucut kepada 2 pembalap. Yaitu Miguel Oliveira dan Fabio Di Giannantonio. Cuman kemarin itu dapat bocoran bahwa Fabio Di Giannantonio tertangkap kamera sedang ngobrol di pedoknya RNF Racing Team. Oh iya betul. Artinya ini ada spekulasi atau mungkin benar Miguel Oliveira dibidik. Kenapa Miguel Oliveira tiba-tiba jadi kandidat rival Honda? Ya pertama pengalaman dia yang sudah bersama skuad KTM dan juga dengan up and down-nya dari satelit ke pabrikan kemudian satelit lagi. Dan kalau kita melihat adalah etika dia, kemudian perilaku dia yang saya rasa ini pembalap yang memang pembalap yang diperlukan oleh pabrikan sekaliber Honda yang saat ini terombang-ambing karena kan bintangnya udah mengeluh kesah lah, masalah mengeluarkan kabar yang tidak sedap, artinya motornya tidak perform. Nah sementara dengan kehadiran Miguel Oliveira ini orangnya diem, profesional, dan dia mampu mengembangkan motor. Dibuktikan di saat dia bersama tim KTM Satelit, dia malah berhasil menang. Iya benar. Nah harapannya, dan satu hal lagi adalah bahwa jangan salah, kontrak pembalap satelit itu pasti ada klausul. Betul. Itu Jang. Kemarin waktu di media sekarang juga nih, mohon maaf aku potong. Jadi kemarin itu ada, aku lupa siapa yang nanya ya, ada jurnalis di media sekarang yang bilang, lo bukannya kamu udah terikat kontrak, nggak bisa, jadi nggak mungkin kamu yang akan di Repsol Honda. Nah itu aku dengar sendiri nih, Miguel Oliveira bilang nggak, itu nggak ada kontrak itu kok gitu. Dan aku bebas mau nentuin mau kemana aja, jadi bener ya. Jadi kondisinya adalah ini harus dibedakan antara klausul kontrak pembalap tim pabrikan dengan tim satelit atau independen. Tim satelit ini biasanya akan ada klausul itu jika ada skuad pabrikan yang memberikan tawaran kontrak itu bisa punah tuh. Dia boleh mengambil keputusan gugur, dia pindah ke pabrikan. Atau ada skenario lain adalah katakanlah si Honda langsung ke Honda gini. Pabrikan menawar nih ke Oliveira. Ke Oliveira dengan harga misalkan sementara di kontrak di Aprilia itu katakanlah dengan harga 20 sekian. Nah, si Honda ini katakanlah membocorkan dia mengontrak Oliveira kalau ke pabrikan dengan harga 30 sekian. Nah, seandainya ketahuan harganya, itu bisa si satelitnya itu nawar balik. Oke. Gua nggak bidding gitu. Ya, gua nggak akan membiarkan Miguel Oliveira cabut dari ini dengan gue tambahin kontrak Miguel Oliveira atau gaji Oliveira jadi 35 sekian, lebih tinggi sedikit. Jadi menang. Cuma problemnya adalah itu udah TST lah si pabrikan yang dia tidak akan mengumbar atau menjelaskan gua membidik Miguel Oliveira dengan harga sekian. Makanya Miguel Oliveira saat ini dalam posisi istilahnya ya bermain tidak cukup cerdik, tidak mengumbar berapa nominalnya. Benar. Dan kalau kita melihat baik lagi bahwa kasus ini bukan pertama kali. Alex Rins dikontrak sebenarnya di Honda itu 2 tahun dengan 1 musim itu proposisi diperpanjang. Tapi karena dapat tawaran dari Yamaha pabrikan, gugur. Akhirnya Alex Rins tahun depan berstatus sebagai Yamaha pabrikan. Jadi melihat beberapa kasus itu, saya yakin Honda ini akan membidik seorang Miguel Oliveira dengan segala kapasitasnya dan dengan segala keuntungan kontrak yang saat ini dia di tim satelit. Sebenarnya sih memang kalau kita lihat ya antara Honda sama Yamaha, 2 pabrikan Jepang yang sama-sama terpuruk, lebih seru ngeliat Honda sih move-nya. Kalau kalau Yamaha tuh kayak udahlah dia bingung sendiri gitu ya. Ntar kita bahas soalnya kenapa aku bilang Yamaha tuh bingung sendiri. Tapi kalau Honda tuh nggak tahu deh, ada sebuah strategi yang menurut aku cerdik yang sedang dilakukan sama Honda. Cuman kita belum kebaca aja apa, ya kan gitu kan. Belum ketebak nih, tapi menurut aku Honda jauh lebih punya strategi yang lebih matang dan ya sebenarnya sih choicesnya susah banget gitu. Karena siapa lagi ganti Marquez loh. Nggak main-main ya kan. Sementara kalau dari interview aku sama Carlo Merlin yang mirip sekali sama Mas Joni hari ini, itu udah aku aja bilang kan, gimana sih rasanya gitu. Karena buat aku gini, Gresini itu adalah sebuah tim yang sangat inspiratif buat aku. Udah mau ditutup gara-gara Fausto Gresini meninggal dunia akibat COVID.
Terus Nadia Padovani, istrinya, nggak, kita harus bertahan untuk tetap bikin tim ini running. Iya. Ini adalah legacy suami aku. Kemudian dapat Enia Bastianini ngasih kemenangan pertama di Qatar. Betul. Itu aku juga bilang gitu kan ke Carlo bahwa wah kalian sih menginspirasi banget ya, tim kecil gitu, bukan tim kaya loh sebenarnya. Terus sekarang tiba-tiba apa rasanya kalian ketiban bintang, dapat loh Marc Marquez. Dia cuma bilang gini, ya aku tuh ngerasanya kayak all the stars are aligning. Iya. Ibaratnya kayak semekung gitu, cenah gitu ya, semesta mendukung. Semekung. Ya kan, semekung gitu kan. Ya kan bahasa Inggrisnya begitu. Betul. All the stars are aligning. Kalau bahasa kita semekung gitu, semesta mendukung. Jadi semua tuh kayak gitu ya, Marc Marquez pengen kesini, kita tinggal gelar aja red carpet. Iya juga bener nih gitu. Nah, itu tadi ya soal Marc Marquez. Satu lagi, ini sebenarnya ini bukan news flash, tapi ini gorengan. Karena ini aneh banget menurut aku. Menurut Mas Joni, ingat gak waktu di Mandalika, pas Peko menang, dia begitu lewatin garis finish sampai di podium, yang aku juga ada di situ loh. Iya. Sombong. Karena jarang-jarang. Kalau jarang itu mah harus sombong. Kalau udah sering gak usah disombongin. Itu emang orang pertanda air beriak tanda dalamnya itu ini. Karena kualitasnya cuma segitu ya kan, cuma jarang-jarang makanya kita sombong. Nah jadi dia tuh kan punya gesture yang begini. Dia udah menjelaskan apa artinya dari selebrasi yang seperti itu. Jorge Lorenzo bilang, jangan membangunkan macan tidur, tolong Peko, jangan membuat Martin marah. Menurut dia itu adalah selebrasi yang tidak perlu, yang provoking. Menurut Mas Joni, apakah setuju atau dia gorengan semata? Kalau aku sih melihatnya gorengan semata. Ya kan? Karena kalau pamannya itu emangnya selebrasi dia dulu nggak provokatif? Untuk itu diartikan kan dia bilang apa? Ngopi atau gitu lagi. Ini Peko pengen ngopi sebenarnya. Jorge Lorenzo, nanti kalau aku ketemu sama dia di MotoGP Guru, aku tanya nih gitu. Kita tuh kalau lagi nyanyi juga suka kayak gitu loh. Kita nyanyi gitu kan. Gimana penonton? Nah, jadi kalau kurang lebih gitu ya. Kalau aku sih melihat Jorge siri. Karena? Kan dia pernah di Ducati. Dia pernah ditanganin juga oleh kru chief yang sama. Christian Gabarini. Cuman gara-gara CEO-nya. Dia kan sempat butuh satu musim 2018 baru bagus. Cuman pada saat dia bagus, sempat dikomplain sama CEO Ducatinya. Mutung lah, dia langsung pergi kan. Dengan kondisi pada saat itu sampai Paul Ciabatti bilang, ya lagi cinta-cintanya harus cerai. Jadi ya melihat apa yang dilakukan oleh Peko, yang notabene itu kan sempat biasa aja sih menurut aku. Ya, ini bukan karena aku lagi jagoin Peko ya, tapi biasa aja. Tapi kalau aku melihat tuh ya istilahnya dia gedek. Dia lagi di Mandalika nih ya kemarin, dia gedek di press conference itu sebenarnya kan duel itu antara dia dan Jorge Martin. Tapi kalah. Jadi kena gerhana sama Marc Marquez yang mengabarkan berita gabung ke sini. Udah gitu itu asli. Biasanya dapat banyak pertanyaan dari jurnalis tuh kemarin. Marquez mulu. Marquez lagi dia sampai kayaknya tuh sampai gak enak banget. Dan bahkan pada saat kemudian dia tidak lolos Q1, dia bilang, tuh kan akhirnya gue jadi menarik perhatian banyak orang meskipun dia agak keceplosan. Sengaja aku gak bikin tembus ke Q2. Supaya orang nanya. Betul. Nah kocaknya kalau kemarin-kemarin kan dari Q1 dia bisa Q2. Kemarin kan parah. Udah parah. Gitu. Dan pada saat balapan itu ya artinya Peko bukan, jangan salah, Peko pun under pressure. Start 13, kemudian dia melakukan apa? Dia melakukan manuver yang istilahnya luar biasa. Terus dia udah deh, nggak mungkin ngejar Jorge Martin. Tiba-tiba kan ternyata dia tahu Jorge Martin melakukan blunder dengan memilih ban yang salah. Dan itu efeknya dia bilang ya kemarin salah sendiri karena dia mengenai yang kotor dan juga crash, dan itu terus kemudian dia DNF. Ini jadi istilahnya awalnya udah stres, dapat momentum itu dia makin wah gue harus bisa dan berhasil. Artinya pada saat lu terpuruk, diri kamu terpuruk, kemudian berhasil mendapatkan hasil lagi istilahnya, wah kayaknya nggak mungkin, tapi tercapai. Di saat semua orang bilang itu nggak mungkin. Nggak mungkin, dan bahkan dia sampai istilahnya ke timnya pun gila, di luar dugaan gitu. Dan dia menghasil itu ya wajar kalau melakukan istilahnya perayaan yang saya rasa ya istilahnya tuh mumpung menang apapun ya akan dilakukan. Biasa aja. Gitu. Tapi ya sebentar. Kalau ngomongin soal selebrasi kemenangan, sebetulnya banyak kok yang provoking. Yang bawa-bawa bendera, terus dia gitu ditancepin, terus dia gini juga ada. Kita nggak sebut orangnya lah, ya nggak sih?
Tapi itu juga provoking dong. Maksudnya tergantung gimana cara kita melihat ya. Padahal sih sebenarnya lagi-lagi ini sebenarnya bukan sesuatu yang diperbincangkan. Cuman ini bumbu-bumbu aja biar MotoGP juga seru gitu kan. Dan biasanya ini kayaknya udah kelihatan perannya. Jorge Lorenzo kayak berperan sebagai kompor. Apalagi pas beneran Marquez ke Gresini kan? Ya kan yang spill duluan dia. Makanya dia jadi jumawa. Bener, itu jadi memang provokatornya. Jadi dia tuh emang yang bikin bumbu sih sekarang. Meskipun dia udah nggak race, tapi biasanya bumbu-bumbu MotoGP tuh yang bikin kita semua bergosip itu adalah dari Jorge Lorenzo datangnya. Itu kan mukanya emang nyebelin banget orang kesini. Aku bilangin loh. Bilangin sono, makin kesini. Ya udah, ntar kita akan bahas nih. Abis ini kita istirahat sebentar. Kita akan lanjut ngomongin tentang Australian GP. Kita kembali lagi dengan sekarang ini adalah dagingnya. Dagingnya adalah ngomongin tentang Australian GP. Australian GP ini waktu di press conference hari Kamis sudah dibilangin bahwa ya udah ini udah benar-benar mengerucut antara Pecco Bagnaia dan Jorge Martin. Di Australian GP ini adalah GP start ke-50 buat Jorge Martin ya. Sebenarnya selisih poinnya juga tipis. Ya Pecco memperbesar jarak sih lama-lama gitu ya, dengan apalagi dengan kemenangan spektakulernya. Itu plot twist banget kemarin waktu di Mandalika. Terus sebenarnya tapi kalau yang aku sorotin banget memang untuk musim ini tim yang paling solid tuh adalah Prima Pramac. Sepertinya kehadiran Gino Borsoi sebagai manajer tim tuh signifikan ya dampaknya. Ya nggak sih? Karena baik Jorge Martin dan Johan Zarco ini dua-duanya yang ngasih poin terus. Meskipun Johan Zarco juga jarang podium sih gitu. Tapi poin terus gitu. Menurut Mas Joni apa yang dibawa sama Gino Borsoi sih sebetulnya? Jadi sebenarnya setelah kehilangan Francesco Guidotti pergi itu digantikan oleh udah deg-degan tuh tadinya Guidotti pergi. Karena sempat digantikan nama, aku lupa namanya, tapi dia cenderung ke manajemen. Cuman bukan istilahnya bukan pelaku balap, makanya pada di musim pertama itu Jorge Martin nggak perform, Johan Zarco bermasalah. Fisiknya juga nggak terlalu kuat kayak sekarang Jorge Martin ya. Gino Borsoi masuk, ini backgroundnya tuh kayak Davide Tardozi, ya pembalap. Kemudian juga meskipun nggak sampai pembalap yang kelas tertinggi gitu, tapi kemudian dia beralih ke manajemen tim. Itu hasilnya udah dibuktikan. Bagaimana Aspar yang ditanganin saat itu meraih kemenangan demi kemenangan, juara dunia terus di kelas yang terkecilnya. Akhirnya diambil oleh Pramac Racing. Dan satu hal yang dia lakukan benar-benar tidak dilakukan oleh manajer sebelumnya, pendekatan kepada pembalap yang sangat berbeda. Artinya selama ini pembalap itu untuk beberapa urusan pribadi, baik fisik, mengelola fisik, terus jaga makanan, diet dan segala macamnya itu diserahkan kepada pribadi masing-masing karena mereka punya manajemen dan juga masing-masing sendiri. Jadi bukan diatur sebagai tim justru. Bukan. Nah, kemudian Borsoi masuk melihat bahwa, dan dia udah melihat problem yang sebelum masuk ke Pramac Racing ini, melihat bahwa kelemahan Jorge Martin ini apa, kelemahan Johan Zarco ini apa, sampai akhirnya kemudian menerapkan sebuah program pembalap harus menjaga stamina sebaik mungkin sebelum, saat, dan bahkan setelah balapan. Itu sebabnya ada istilahnya agenda si pembalap harus menjaga stamina semaksimal mungkin. Dan itu emang sekarang lebih konstan sih sebetulnya. Dan bahkan kalau kita melihat nggak pernah sebelumnya Jorge Martin itu ngasih postingan foto tuh lagi latihan fisik atau apa. Begitu juga Johan Zarco. Nah di belakangan ini ditunjukkan banyak tuh postingan-postingannya, dan bahkan Jorge Martin merasakan manfaatnya sendiri bahwa dia sebelumnya cuman ya saya sempat membilang jagoan setengah balapan, sisanya melempem karena fisik. Ternyata di tahun ini dibuktikan, apalagi pada saat di Jerman tuh yang mampu memberikan perlawanan yang cukup alot dari awal sampai akhir, dan itu dikatakan oleh Jorge Martin sendiri, wah Gino Borsoi ini memang ini sampai ya udah bener-bener blind in, dan sampai sekarang ini menunjukkan bahwa sekarang Pramac Racing itu bukan hanya pembalapnya banyak berkontribusi poin, dan bahkan sekarang Pramac Racing itu menjadi
Iya, puncak klasemen di tim MotoGP. Benar-benar kalah Ducati Lenovo ya kan, terlepas dari Enea Bastianini juga cedera gitu ya. Tapi memang benar-benar produktif gitu. Ya. Dua orang ridernya ini. Betul. Kenapa aku juga sempat sekarang nih ngomongin Gino Borsoy, karena sebenarnya gini, race ini kan setelah Phillip Island berarti tinggal 4 lagi, ya kan? Iya. Kalau misalnya kita mau ngomongin soal rider-ridernya, ini lagi ya bursa transfer udah tinggal dikit lagi komplit. Betul. Aku juga pengen nih kalian untuk bisa mulai lihat juga orang-orang di belakang layar si rider-rider ini. Jadi kita jangan fokus interview rider terus kan gitu. Karena kadang-kadang apalagi race sudah tinggal 4. Iya. Terus udah gitu kayak banyak kebijakan-kebijakan yang tidak bisa diomongin sama ridernya karena masalah ya udah ini udah masalahnya antara bos sama bos nih. Ya. Rider mah tinggal naik motor aja gitu kan. Makanya kayak kenapa aku nggak interview, kok nggak interview Marquez sih? Iya. Kok nggak interview siapa Fabio Quartararo? Ya buat apa? Marquez jangan salah. Kenapa? Kemarin tuh ada klausulnya kan nggak boleh tanda tangan. Nggak boleh dan dia nggak boleh diwawancara dulu. Tuh kan, makanya kemarin aku ngejarnya Carlo Merlini. Betul. Dengan pertanyaan sebetulnya Marc Marquez itu boleh atau tidak tes dengan Ducati di Valencia kemarin, karena aku tahu Marc Marquez tuh nggak boleh ngomong apa-apa, jadi ngapain aku cari-cari Marc Marquez gitu. Jadi aku tanya ke bosnya, langsung, bos boleh nggak nih tes gitu? Jadi, boleh boleh katanya. Kita sedang berusaha merayu Honda katanya gitu. Jadi kayak gitu tuh, aku tuh pengennya juga pedok crew yang lagi nonton juga tahu bahwa sebenarnya di balik kehebatan rider itu banyak sosok-sosok penting lainnya yang berkontribusi dan membuat rider ini benar-benar jadi. Dan mereka tuh sebenarnya orang di belakang layar yang perannya gede banget sebenarnya. Ya kan? Tapi kadang-kadang kita suka nggak lihat gitu. Karena fokus ke ridernya. Kagak kesorot gitu aja. Memang. Lah aku justru kebanyakan cewek-cewek mau bosnya gitu kan. Karena ini lagi ada apa sih sebenarnya gitu. Karena informasi yang juicy banget tuh tidak akan datang dari rider. Rider tuh terbatas loh. Kayak mau menghadapi Pilpres 2024 tuh cewek-cewek. Capres, cawapres. Janganlah kita jadi capres di sini ntar berantem. Ingat, kita nggak boleh berantem karena kita nggak pernah dapat apa-apa dari berantem politik ya kak. Nggak usah. Oke, lanjut. Nah kita ngomongin soal hari Jumat. Jadi soal Phillip Island ini, hari Jumat tuh udah dibilangin bahwa hari Jumat akan menghadapi kondisi yang ideal di Phillip Island. Enak, cuacanya emang terang banget kan, langit biru segala macam. Langitnya kagak ada awan-awan sedikit pun. Iya, birunya itu loh aku iri. Jakarta nggak pernah kayak gitu ya kan. Terus udah dibilangin juga Sabtu ada kemungkinan mulai mendung. Minggu akan parah banget, akan dingin, anginnya kenceng segala macam. Tapi hari Jumat belum ada tuh kabar-kabar bahwa akan di switch jadi race hari Minggu, jadi hari Sabtu belum ada. Tapi yang pasti akan sulit karena Peko juga udah bilang nih, pokoknya repot aja hari Minggu dia bilang gitu. Kayaknya nih kalau lihat dari weather forecast, buka pintu garage aja itu kayaknya udah dingin gitu kayak sikap kamu ke aku Mas Joni. Nah, terus hari Jumat ini Marc Marquez baru hari Jumat dia udah crash lagi dua-duanya di 2 practice. 3-10. Bikin rekor deh Jeng. 25 kali. 25 jatuh paling banyak musim sepanjang musim ini. 25 kali. John Mir berapa? John Mir kan baru 20. Digabungin masih banyak Marc Marquez. Sedih banget. Jadi kemarin tapi karena kemarin jadi 21 dia kan dia jatuh. Di 21. Tetap masih menangan Marc Marquez. Ini apa sih menjatuh-jatuhan? Oke. Nah, jadi Marc Marquez itu 25 kali jatuh sepanjang musim ini. Nah, kemudian akhirnya singkat cerita Peko Bagnaia juga lagi-lagi tidak nembus Q2. Jadi dia harus lewat Q1 lagi. Sementara Enea Bastianini malah berhasil. Dia bisa langsung nembus ke Q2. Iya. Terus udah gitu Jorge Martin nggak usah ditanya, dia lagi-lagi mendominasi di situ. Lagi on pire. Bener. Terus Alex Rins. Ini juga sedih sih. Dia tuh kan jatuh dia kan jatuh tuh di free practice kan Jumat. Terus akhirnya dia memutuskan diri untuk mundur dari Australian GP karena setelah dia jatuh itu kok kaki kanannya sakit terus gitu kan. Kanan kiri sih dia kanan bener kan? Karena emang dipin belum sembuh bener sebenarnya. Makanya dia langsung terbang ke Melbourne katanya karena dokter Angel Carte bilang udah mendingan di scan di Melbourne. Terus setelah di scan kalian lihat dulu nih. Ini aku kasih lihat di Instagram ada informasi langsung dari Alex Rins setelah dia melakukan CT scan di Melbourne. Kita lihat ya. Fuimos a Melbourne porque todavía seguía sintiendo bastante dolor en la pierna y fuimos a hacer un chequeo a ver que todo estuviera bien, que no se hubiera desplazado nada. Está todo en sitio. Volamos esta noche hacia Madrid para sentarnos con los doctores allí y valorar un poco
la situación, porque siento este dolor, cuándo podemos ir mejorando la sensibilidad, el dolor. Nah ini udah ada, jadi kata dia sebenarnya sih fracture-nya aman-aman aja gitu. Cuma kalau masih sakit makanya dia langsung terbang ke Madrid, hari Minggunya. Betul. Gitu ya. Nah ini yang aku mau tanya sama Mas Joni. Jadi ya lucu banget deh ini Yamaha nih. Gimana ngomongnya? Jadi ya Fabio Quartararo dong bilang gini, nggak tahu kenapa ya M1 ini jadi nggak bisa belok, terus jadi kayak terlalu agresif gitu, terus pokoknya ini bener-bener power itu jadi isu yang bukan jadi isu utama. Bukan isu utama. Karena sekarang jadi nggak bisa belok. Iya. Terus aku tuh dalam hati kayak, Mas kamu tuh mau apa sih? Ya, aduh, aku kalau jadi teknisinya Yamaha tuh pengen aku toyor sih gitu. Yang bener aja lu gitu. Jangan, ntar sengaja, ntar oke lah tahun depan nggak perpanjang kan gitu. Tapi kan maksud aku, ya. Makanya aku bilang, Yamaha nih bener-bener ya ampun gitu. Cal Crutchlow sama dia udah gak nyambung. Iya. Terus Fabio Quartararo bilang, nih Yamaha jadi kenapa gak bisa belok ya? Ya kan emang. Kan ya power ditambah. Nah itu deh. Iya, dan bahkan Cal Crutchlow udah menjelaskan kemarin di Australia bahwa bukan power tapi smoother power delivery. Jadi ya geng, ternyata kalian tahu nggak sih kalau ini maaf kalau aku salah ya Mas Joni. Setahu aku Ducati GP23 ini mereka justru mengurangi sedikit powernya. Supaya mereka bisa konsentrasi untuk bisa dapat cornering speed yang cakep. Menurut mereka, top speed itu bukan segalanya. Justru smoother power delivery. Apakah saya betul atau saya salah? Betul. Bener kan? Iya. Bener kan? Jadi dia udah punya kemampuan top speed. Cuman kemudian power yang luar biasa. Tapi ya pada saat menikung itu jadi nggak lincah. Artinya harus ngerem, itu ada momentum penurunan tenaga, belok, jadi pelan. Keluarnya butuh waktu. Tractionnya yang hilang kan. Betul. Nah ini yang sekarang menimpa ke Yamaha. Dan kenapa Yamaha? Kenapa nih terjadi? Ya permintaannya Quartararo. Makanya terus kenapa dia komplain itu, jadi aku kayak oke, yaudah deh biarin kita tinggalkan saja dia ya. Karena sumpah aku bingung banget gitu. Jadi jadi maunya gimana? Apa yang mau dikerjain gitu? Ya mestinya sih dengar saran-saran kita lalu jangan bawa benahin dulu tes tim semaksimal mungkin dan dari si test rider ini yang benar-benar istilahnya full time. Jangan cuma tahun ini si ini, tahun depan si ini. Kalau mau yang full time dengerin baru ntar pembalapnya yang menjalankannya. Betul. Jadi sekali lagi ini udah kedua kalinya kita ingatkan kepada Bapak Lin Jarvis, kepada adik Fabio Quartararo kalau bisa nonton Pedok Talk, diterjemahin subtitlenya ya. Tahu kan cara terjemahan ya? Itu mudah-mudahan. Oke. Nah, terus udah gitu ini yang terakhir sebelum kita pindah ke segmen selanjutnya adalah banyak yang bertanya juga ke aku, kenapa sih takut banget race lagi hujan gitu sampai dipindahin. Jadi emang akhirnya setelah meeting akhirnya diputuskan bahwa race akan dipindahkan menjadi hari Sabtu. Sprintnya justru akan ditukar jadi hari Minggu kalau cuacanya mengizinkan. Jadi akhirnya sampai ada press conference ya. Kalau saya Speleta juga udah menjelaskan alasannya apa. Press conference. Bener. Iya. Jadi bukan karena hujannya sampai dia bilang kirim aja Mbak Rara segala macam. Gak ada hubungannya Mbak Rara di sini kakak. Jadi bukan masalah hujannya, tapi ini adalah masalah angin. Jadi anginnya luar biasa kencang, 40 sampai 70 km per jam. Masalahnya adalah motor-motornya Ducati itu, ini bukan yang multistrada, ini mah. Ini mau ada angin kayak apa santai. Iya, jangan angin, becek, kemudian jalanan tidak beraspal, berbatu. Ini Om Joni naksir banget nih. Ini yang baru, ya kan? Iya, ada V4 nih, Pikes Peak. Jadi kalau misalnya motor MotoGP itu kan aeronya banyak banget ya, aerodinamikanya banyak. Jadi sangat berbahaya dan ini bukan hal baru. 2019 tuh pernah di red flag 2019 sempat di red flag. Gara-gara angin juga kan? Betul, itu kan Miguel Oliveira terhempas. Iya. Dan dari situ efeknya adalah ini. Jadi plus minus dari perangkat aerodinamika adalah di saat
Sebenarnya kan itu diperlukan karena tidak ada angin, biar si angin drag ke motornya dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga menimbulkan traksi buat si motor tersebut. Nah, perkaranya ini anginnya kebanyakan. Sampai Fabio Di Giannantonio bilang, jadi kalau misalnya kita tetap race nih, kita bisa loh nyampe 450 km per jam dengan bantuan angin. Betul. Gila kan? Itu kalau dari belakang, Jeng. Yang persoalannya adalah kalau dari samping, dari belakang, dari depan, dari atas ini benar-benar merepotkan. Apalagi kalau kita melihat Phillip Island ini karakternya kan benar-benar ngalir begitu. Betul. Pengereman pun tidak terlalu maksimal. Itu sebabnya ketimbang beresiko malah membuat pembalap insiden kecelakaannya banyak, diputuskan untuk dipindah dan bahkan sebenarnya dibatalkan. Nah, coba kalau pamannya kamu lihat yang di Moto3 dan di Moto2-nya tetap jalan. Iya, tapi kan juga berantakan juga kan? Iya. Terus sebenarnya kayak hari Jumat aja ya Mas Joni, ini di luar Jumat tuh lagi enak loh kondisinya, lagi masih terang, terus udah gitu di luar kondisi cuaca yang tidak menyenangkan. Jadi Phillip Island itu kan sebenarnya banyak kan left-handernya. Betul. Ban yang bagian kanan nggak cukup punya waktu yang banyak untuk bisa lebih panas lah gitu ya, nggak nge-grip jadinya. Jadi makanya Jumatnya banyak yang jatuh kan sebetulnya. Marc Marquez, halo. Ya Marc Marquez sampai kan memutuskan tidak menggunakan fairing yang sebelumnya, dia pakai fairing yang sebelum Sachsenring malah, karena dia rasa terlalu efek anginnya itu terlalu berasa sehingga motor jadi tidak enak dikendarai. Betul. Jadi bukan gara-gara takut basah ya, tapi gara-gara angin. Oke. Nah, abis ini aku mau ngajak dulu kalian buat ngelihat motor yang ditaksir sama Mas Joni, Multistrada Pikes Peak yang baru ini. Ini cakep banget sumpah. Kamu kalau mau lihat cakepnya kayak apa, kemarin aku lihat teasernya dong di Instagramnya Ducati Indonesia kan. Waduh, cakep banget nih gitu. Lihat dulu, abis itu kita balik. Oke? Sekarang kita masuk ke kualifikasi dan race. Ini langsung kita jadiin satu nih. Oke. Race sih memang ternyata cuma jadi hari Minggu gitu ya. Betul. Jadi ini kalau kita ngomongin soal persiapan, kan tadi aku udah bilang nih di awal Mas Joni, semua ini mengerucut antara ke 3 orang sebetulnya. Tapi lebih kerucut lagi kedua, karena Marco Bezzecchi ini tinggal nunggu keberuntungan aja sih, ya kan? Dia masih didera. Collarbone-nya sakit banget sih, apalagi kan dia yang kiri kan. Iya. Kemarin yang kanan. Iya. Jadi di Phillip Island ini, meskipun aku tadi jagoin dia kalau dia kondisi 100% fit, karena ini kayaknya cocok sama Hai Mbak Ines. Lagi taping ada Mbak Ines datang. Jadi Mbak Ines tuh ada, cantik lah, kece. Ntar ya kenalin ya. Ntar aku kalau perlu interview di sini. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang Marco Bezzecchi di Phillip Island itu cocok banget sama dia. Tapi karena banyak change of direction dan di Mandalika aja tuh dia kan di interview, kamu gimana kemarin habis race di Mandalika? Aku hari Seninnya sakit banget di sofa doang, nggak bisa ngapa-ngapain karena sakit banget. Dan akhirnya menurut aku nggak mungkin dia bisa sangat efektif kalau dia race di Phillip Island. Ternyata memang bener kan gitu. Jadi karena collarbone masih sakit banget. Nah, menurut aku ini antara Pecco sama Jorge Martin. Pecco Bagnaia itu banyak banget melakukan adjustment dia dengan timnya. Bahkan di Mandalika itu aku lihat sendiri malam itu mereka ngelembur Mas Joni. Jadi aku udah mau pulang, udah mau makan tuh sama Mbak Ines. Ingat banget, aku lagi mau makan malam. Itu di garasi masih setengah, cuma dibuka segini. Terus udah gitu, terus mereka kerja. Jadi aku ingat Om Gigi Dalinya. Aku minta foto tuh. Nah aku fotonya sama Gigi Dalinya. Karena dan itu aku bilang, I'm such a big fan of your work. Aku bilang gitu, aku suka banget sama apa yang udah kamu kerjakan dengan Ducati gitu. Nah itu dia habis makan malam bentar, terus gitu dia langsung masuk lagi ke garasi dan itu sampai malam. Ternyata Pecco itu menurut Mas Joni timnya banyak melakukan adjustment, ya kan, terutama kayak di sirkuit-sirkuit yang punya hard braking kayak Motegi, kayak di Boot. Itu mereka ganti lagi. Di satu sisi Jorge Martin sejak Catalunya kan mereka nggak pernah melakukan perubahan apa-apa. Paling cuma springs doang lah gitu ya. Tapi dia nggak melakukan banyak PR nih kayak timnya Ducati Lenovo. Alasannya apa? Satu adalah Francesco Bagnaia di tim pabrikan Ducati. Artinya apa yang dilakukan ini akan sangat bermanfaat buat pengembangan motor berikutnya. Betul. Nah,
Kalau kita lihat juga adalah sirkuit yang flyaway ini tidak digunakan untuk tes pramusim atau tes pos musim, jadi tidak ada data. Makanya yang ada itu adalah informasi yang didapat pada saat latihan Jumat dan kemudian latihan siangnya. Ini sangat penting. Dan terlebih lagi kalau kita melihat Pecco itu udah mulai agak bermasalah di Catalunya pada saat dia mulai insiden. Malah justru Jorge Martin nemuin sweet spotnya dia di situ. Betul. Nah, sementara kalau Jorge Martin ini kan itu sempat di sounding juga oleh Christian Gabarini. Ya beda lah. Ibaratnya adalah Pecco itu pembalap pabrikan, dia jadi dituntut tidak hanya untuk perform, tapi dia juga menggali data untuk informasi motor selanjutnya. Nah, sementara Jorge Martin itu tanda petik malah dia mengatakan blessing in disguise. Dia bukan tim pabrikan, tapi mendapat motor pabrikan yang sebenarnya udah ada datanya dari pembalap pabrikan. Nah, tinggal bagaimana Jorge Martinnya ini yang bisa memanfaatkan. Makanya saya agak-agak tidak setuju kalau bilang, wah Jorge Martin tidak terbebani. Jadi malah Francisco Bagnaia. Justru kalau saya lihat Martin yang harusnya terbebani karena apa? Dia dapat motor istilahnya ya tinggal yang sering dia bilang, wah saya tinggal ikut Pecco, data dibuka. Bener. Motor istilahnya motor yang bagus ini kemarin dari Pecco. Nah artinya dengan mestinya dibukakan informasi itu, Martin seharusnya yang saya rasa punya benefit lebih ketimbang Francisco Bagnaia. Makanya waktu di press conference dibilangin kan, jadi kan ditanya kelebihannya apa? Bener. Sampai Pecco bilang apa itu perlu? Pecco jangan gitu dong. Tapi akhirnya bener gitu. Akhirnya mereka berdua ngejawab gitu kan. Ya pokoknya kalau Martin bilang Pecco itu kuat di braking tapi nggak bagus di traction. Betul. Tapi dia sebaliknya gitu kan. Ya itu karena sebenarnya datanya kelihatan banget gitu ya. Itu dia gimana speednya kalau keluar dari corner segala macam, brakingnya titiknya di mana segala macam itu ya kelebihan dari data yang dibuka semua di 8 motor ini. Apalagi Paolo Ciabatti kan bilang sebenarnya kalau mamanya mau jujur nih melihat spek motor Ducati Lenovo dengan Prima Pramac Racing, sebenarnya tuh harusnya lebih istilahnya full ke Ducati Lenovo Racing Team. Cuman karena Paolo Ciabatti bilang, loh gua kagak ada tim order, lawong 7 engineer Ducati itu kerja di Prima Pramac loh. Jadi bener, aku udah bikin. Betul, udah gitu kan si motornya disamain sama Pecco. Padahal kalau kita melihat ke motornya Johan Zarco, itu tuh itu yang prototype semua yang mau dicoba. Coba tuh ada. Dan kalau kita melihat paling gampang bandingkan motor Martin dengan Zarco. Zarco pasti pakai ground effect, side ground effect yang seperti Aprilia. Sementara dia plug pakai yang kayak Pecco. Meskipun kemarin Pecco agak sedikit tidak menggunakan wing di torque. Betul. Tapi artinya apa? Sebenarnya dengan posisi saat ini, ya tanda petik nih, Martin lah yang benar-benar mendapat istilahnya pressure, menurut Mas Joni. Pressure. Karena dia dapat istilahnya ya gampang banget itu udah dapat info-info yang bisa dia lakukan gitu. Ibaratnya kamu udah dapat bocoran banyak, masa nggak bisa bagus juga gitu harusnya ya. Kalau itu menurut POV-nya Mas Joni. Kalau zaman sekolah dulu tuh sebelah kita ujian ada Tante Lucy udah paling pintar di kelas. Ya kita tinggal nyontek. Tapi masa dia ada yang salah, kita juga nilainya lebih jelek daripada kita nyontek kan? Benar. Nah kita sekarang langsung masuk ke kualifikasi. Nah di kualifikasi menurut aku yang paling menarik perhatian adalah soal towing-towingan. Masih aja ada ya. Ini kalian lihat ya, dan di sini Pecco Bagnaia sempat kelihatan kesel banget, dan dia juga, aku juga kesel sih gitu karena Pecco, aduh udah fokus push aja gitu. Tapi kelihatan kan begitu keluar kan dia harus Q1 dulu, Q1 tembus Q2. Nah di Q2 ini nih kelihatan Marc Marquez tuh nunggu-nunggu. Jadi tadinya dia masih santai sama Santi Hernandez, begitu dilihat Pecco udah gitu langsung siap-siap. Itu kalian lihat ya, ini nggak ada. Aku tidak mengada-ada, itu beneran ada rekamannya. Kalian bisa lihat ini. Terus begitu Pecco juga ngeliat tuh, dia mau keluar, aku tunggu. Gitu tuh lucu banget tunggu-tungguan. Dan kelihatan banget ini Marc Marquez pakai towingannya Pecco, bahkan sampai Pecco sengaja mancing dia ke run off, ikut dia. Lah, jangan-jangan ada tali tak kasat mata. Iya kayaknya. Pengennya sih di stut sekalian, ya ampun Marc Marquez. Nah, tapi menurut Mas Joni ini apakah seharusnya? Menurut aku sih ini harusnya udah lo jangan kayak gini lagi deh. Ya mesti dipanggil sama
FIM MotoGP panel Stewart. Jangan dong, karena sirkuitnya ini kan flowing, bahaya. Kayak seperti itu. Tapi gini, jadi ada juga yang bertanya kenapa sih emang harus towing-towingan gitu. Nah, kita break dulu ya, karena ini udah panjang banget ternyata. Ntar kita mau ambil minum dulu, ntar kita sambung lagi. Jadi kalau kenapa harus towing-towingan, ini aku suka penjelasannya Bradel karena dia menjelaskan dengan sangat mudah dipahami. Ibaratnya nih dia bilang kayak punching air wall. Jadi kalau ini ada yang lagi di depan gitu kan, dia yang ngebuka, dia ngebelah anginnya, yang di belakang tinggal gitu. Jadi kurang lebih tekanan angin itu berkurang 20%-an bahkan gitu ya. Jadi lebih gampang dan lebih mudah, dan ini bisa menyembunyikan kelemahan dari si motor ini. Ya udah ketahuan kenapa Marc Marquez selalu melakukan hal ini, karena emang motornya lagi jelek. Satu itu. Cornering itu katanya bisa ngebantu juga ya? Betul. Dan kemarin kan makanya dia memutuskan mengganti aero fairing. Iya. Terlepas ada, wah ini nih, itu sebenarnya kalau kita lihat aero fairing yang dipakai itu sekarang yang bisa memaksimalkan Marc Marquez untuk melakukan curi angin. Oh gitu ya, Mas aja. Jadi kalau namanya kita pinter banget. Fair kata, tahun lalu dia bisa 2 cukup bagus. Emang karena motornya pada saat itu punya performa traksi ban belakang, jangan salah loh. Iya. Sekarang kan sebenarnya di titik gitu ke depan, makanya dia pakai aero fairing yang mirip dengan KTM. Makanya dia akan kesulitan, diubahlah. Meskipun ya tanda petik, ya lagi-lagi saya agak sedikit bertanya sama Michelin gitu. Kok ban pasokan kemarin yang katanya sama dengan tahun lalu, tapi dipakai balapan dengan pilihan yang sama, performanya malah lebih bagus yang hard medium. Itu seperti pertanyaan juga. Iya benar. Tapi ya kayak kemarin di Mandalika itu ternyata construction ban-nya juga berubah. Betul. Itu aku juga kenapa harus berubah sih gitu. Itu. Sekarang beda lagi. Jadi kayak ya udahlah. Itu masih panjang banget soal pembahasannya. Nah sekarang kita masuk ke starting grid-nya. Ini dia starting grid-nya menurut aku dengan Jorge Martin ada di pole, ya udah kebaca banget ya. Dia dari hari Jumat sangat mendominasi. Terus ada Brad Binder juga di front row dan juga ada Pecco Bagnaia. Tadinya prediksi aku adalah wah ini sih bertiga ini startnya sama-sama bagus, terutama Jorge Martin dan Brad Binder, karena KTM kalau start sekarang lagi bagus banget. Ini pasti akan merepotkan Pecco Bagnaia menurut aku, ya dong. Terus udah gitu ada juga Fabio Di Gia yang kayaknya mendapatkan momentum dari sejak di Mandalika gitu. Nah ini semenjak kabar dia bakal ditendang aja tiba-tiba. Iya tiba-tiba begitu. Nah akhirnya podium menjadi milik Johan Zarco yang menunggu 7 tahun. Iya. Akhirnya dia bisa backflip lagi. Dia tuh terakhir menang berarti Mas Joni Valencia 2016. Masih Moto2. Iya. Kan kita masih tiap kali dia menang backflip. Wah, mantap. Terus Pecco Bagnaia 2 dan Fabio Di Gia yang ketiga. Nah, ini podium yang fenomenal sih buat aku. Ini dia nih. Kita ngomongin soal race-nya Mas Joni, ya kan? Menurut Mas Joni, apakah aku juga nebak nih, pasti Martin strateginya adalah selalu nih kabur jauh-jauhnya gitu kan, tapi lama-lama dia karena pakai hard soft abis, nggak jatuh sih kayak di Mandalika gitu. Cuman drop waktunya tuh asli, sampai top speed yang saat dia masih ban seger sampai mulai 2 lap terakhir, itu bedanya sampai 20 km per jam Jeng. Iya, dan kalau Pecco bilang, aku udah nggak mungkin pakai ban soft karena dari kemarin-kemarin dia udah bilang soft, gue nggak dapat soft, nggak dapat. Karena jadi motornya jadi terlalu agresif, jadi katanya my bike is too nervous kalau katanya si Pecco gitu ya. Padahal Piero Taramaso dari Michelin juga udah bilang, aku sih nggak merekomendasikan soft. Kalau soft, kalau suhunya turun sampai sekian derajat. Di luar itu enggak. Kok ya dia tetap pilih soft sih? Jadi demi strategi kabur itu. Satu itu. Kedua juga mungkin dia merasa dengan beberapa kan Martin ini kemarin kalau pemain kita lihat dari free practice pertama dan juga practice itu lebih sering menggunakan soft. Jadi dia coba untuk soft, bahkan dia PD-nya soft yang udah used pun dia bisa bikin waktu yang terbaik. Cuman di luar dugaan adalah balapannya kan diubah. Iya. Mungkin kalau mamanya kondisinya hari Minggu dengan tidak ada angin, mungkin strategi apa yang diterapkan oleh Martin ini berjalan lancar. Nah, problemnya ada di hari dan masalahnya nggak ada data lagi. Dan tidak data, dan artinya kan itu kualifikasi nunggu bentar, yang seharusnya sprint untuk juga istilahnya membanding-bandingkan, malah jadi race. Ini benar-benar blind, dan bahkan udah disaranin Martin tuh jangan pakai soft.
Iya, Pierre Taramaso tuh udah bilang. Betul. Jadi kan, ya kan? Wah jangan-jangan ini permainan sampai ada yang mengkonspirasikan, wah jangan-jangan nih ada konspirasi ini untuk ya sampai ada istilahnya tuh sabotase gitu. Iya, menginformasikan berita yang salah ke tim Ducati juga. Enggak padahal ya, padahal bener deh. Aku tuh denger banget gitu Simon Cravar itu, kamu kalau nonton, ini mau di replay lagi nih di MotoGP.com ada Simon Cravar tanya ke Piero Taramaso ban apa yang harus dibawa dan dipakai gitu ya. Udah hard medium, jangan hard soft, kita nggak rekomen. Udah bilang kok ya kan. Nah, bisa Martin, banget orang kalau gorengnya. Ya cuman Martin ini memang sepertinya penasaran.com nih. Kan di Mandalika dengan kondisi yang istilahnya ekstrim aja dia sebenarnya bisa melakukan itu, tapi kan dia sempat berkelit saya melakukan kesalahan melewati bagian yang kotor. Nah dia pikir dengan di Phillip Island yang ya notabene tidak terlalu panas sepanas di Mandalika ini akan lebih lancar. Nah masalahnya bahwa adalah yang sempat terungkap juga konstruksi antara Mandalika dengan Phillip Island itu beda. Lucy Riono kan tadi udah bilang, ya kan? Kok bangga nggak sih? Aku tuh makin lama makin pinter gitu kalau Mas Joni. Aku tuh sempat lah kalau udah tahu kayak begini ya udah, makanya Pecco kemudian pokoknya hanya Pecco ya pokoknya yang kemarin podium itu dengan Brad Binder itu memilih hard medium. Betul. Jadi sebenarnya itu juga info ini aku tahu bukan karena aku pinter ya, karena aku dengerin media Scrum gitu. Jadi yang salah satu bahasan yang diomongin sama semua rider yang datang di media Scrum adalah tentang construction ban yang dibawa di Mandalika karena beda. Nah itu yang membuat kenapa Fabio Quartararo bagus banget di Mandalika karena memang cocok. Itu kan karkasnya tuh cocok. Yamaha itu sangat cocok dengan yang keras. Itu Rossi udah ngomong. Betul. Gitu. Makanya bukan tapi kok Fabio jadi jelek sih? Bukan. Jadi kalian juga harus paham gitu bahwa construction bannya Michelin itu beda. Waktu dibawa yang di Mandalika sama yang di Phillip Island itu beda. Jadi bukan semata-mata ridernya jelek di sini enggak. Karena kombinasinya banyak banget dan salah satunya itu ya. Jadi udah dikonfirmasi bahwa construction bannya yang berbeda. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke KTM. Aku pengen nanyain KTM dulu. Ini ya KTM nih RC16 ini kayaknya bener udah confirm carbon fiber chassis adalah solusinya. Betul. Iya nggak? Betul. Jadi tinggal mungkin. Jadi emang lebih agile ya, Mas Joni. Satu lebih agile dan kedua adalah makin. Jadi sebenarnya kalau kita melihat KTM masih belum punya formula yang terdapat di Ducati Desmosed GP. Itu bagaimana si ban belakangnya itu punya traksi. Makanya dia akhirnya daripada nggak ketemu kita cari solusi. Solusinya adalah karbon chassis dan mulai karena baru yang kemarin udah ditinggalin Ducati 10 tahun lalu. Ya, 10 tahun ditinggalin Ducati. Cuma memang ada banyak hal bahwa kalau tahun lalu kan benar-benar tidak ada gambaran dan bahkan tidak ada istilahnya menggunakan paket aerofairing gitu. Ini aerofairing agak membantu. Jadi si KTM mulai mengadopsi. Makanya dia sekarang ini menjadikan balapan terakhir ini kayak trial and error. Jadi mana yang baik, mana yang bagus mungkin akan disempurnakan untuk tahun depan. Iya. Tapi emang sejauh ini sih kayaknya solusinya untuk KTM adalah ya si carbon fiber chassis ini gitu. Nah kemudian kita lanjut ke hari Minggu. Hari Minggu ternyata race-nya dibatalkan karena memang benar-benar cuacanya jelek banget. Bahkan di Moto2 itu juga di red flag dan akhirnya itu bahkan belum nyampe 2/3 ya. Jadi kalau di Moto2 emang karena hujannya gede aja. Parah banget. Nah setelah kemudian warm up MotoGP itu mulai agak reda-reda. Anginnya nggak mau ngurangin volume. Anginnya digaspol. Akhirnya udah Tony Arbolino juga akhirnya menang gitu ya dengan race yang diperpendek jaraknya dan udah akhirnya jadi meet and greet deh gitu kan. Kita lihat tapi ini Jack Miller sih aku memang suka banget deh. Meet and greet juga dadakan Jang. Iya dadakan. Itu karena kira-kira Jack Miller awalnya. Jack Miller turun pada ikut. Terus luar biasa banget tuh. Tapi Jack Miller yang menginisiasi jadi pertama kali dia langsung datang terus udah gitu nyapa semua fans yang udah datang gitu karena kan emang di cancel kan sprintnya. Terus diikutin sama Luca Marini sama Pecco Bagnaia. Udah sih yang lain kayaknya enggak. Ada di belakang. Oh di belakang. Ini Jarko. Beda lokasi. Kalau Mark Marquez nggak tahu itu pas itu atau sebelum. Itu Hero Walk dia yang dia joget-joget. Oh itu di Hero Walk. Itu Hero Walk masih sempat ada gitu ya. Jadi tapi ini menunjukkan bahwa ya mereka sangat mengapresiasi sih gitu ya dan ya. Ya iyalah Jeng udah pada datang dimajuin tuh masih pada rame Jeng. Masalahnya adalah teman-teman Phillip Island itu jaraknya 3 jam lebih dari Melbourne. Jadi kebayangkan kalau sampai nih rider-rider yang nggak pada keluar, terus misalnya mereka datangnya dan mereka nih biasanya yang nonton di Phillip Island ya dari pengalaman aku 2015 itu, mereka tuh naik motor dari mana-mana tuh ada yang dari Sydney, ada yang dari segala macam kota.
nginep dan camping di situ, kan, bener kan? Gitu. Jadi kebayang kan gitu, dari Melbourne kota terdekat aja 3 jam, gimana dari kota-kota lain? Udah dimundurin, tetap rame, dibatalin. Iya benar. Ya promotornya nggak mau rugi dong, masa mesti refund? Ya udahlah. Nah, tapi sebenarnya gini, kalau misalnya kita ngomongin tentang penggantian jadwal. Kemarin ada yang ngomong juga nih, kenapa sih lagi dibikinnya Oktober sih gitu kan, masih ujung-ujungnya winternya Australia kan. Jadi karena F1 itu adanya di awal tahun di Albert Park sih gitu. MotoGP jadi mau nggak mau harus ada di pinggir-pinggir tahun lah ya gitu. Jadi ya sih, gitu. Ada istilahnya gentleman agreement antara MotoGP dan F1. Kalau bentrok pada narik-narik. Iya. Gengsi dong kalau mamanya ketahuan ternyata malah ketarik sama MotoGP, si F1-nya malu. Lebih malu lagi kalau ternyata yang MotoGP kesedot malah lebih rame F1. Nah, ketimbang begitu di bener. Meskipun emang lokasinya beda. Jadi kalau F1 itu di Albert Park, yang ini di Phillip Island. Memang penontonnya F1 jauh lebih banyak, 100 ribuan lah gitu ya kalau nggak salah. Yang kemarin tuh rame banget. Sementara kalau MotoGP tahun lalu itu sekitar 40 ribuan. Tapi ini juga udah naik sebenarnya. Sejak Casey Stoner pensiun itu sempat drop tuh jadi cuma 30 ribuan. Tapi kenapa? Bukan berarti MotoGP kalah populer, tapi masalahnya itu tadi jauh banget Kak ke Phillip Island 3 jam. Gitu. Yaudah ini kita break dulu, abis ini kita akan kasih prediksi tentang Thai GP Buriram. Sebelum kita masuk ke prediksi di Thai GP, kita best moment dulu Mas Joni, monggo. Saya pastinya adalah kemenangan pertama Johan Zarco dan juga kembalinya selebrasi backflip alias salto ke Bali. Iya betul, itu keren banget sih. Aku ada 2. Boleh ya? Boleh. Yang pertama, tentu ini adalah best overtake so far dari Pecco Bagnaia. Kok bisa-bisanya dia, ini padahal Zarco sama Martin lagi fight. Terus tiba-tiba dia masuk dari dalam set. Itu brilian banget sih menurut aku. Itu nekat banget gak sih menurut Mas Joni? Itu insting. Artinya pada saat dia tahu. Itu aku inget Dovi. Iya, dia tahu. Gila. Tahu Martin udah bermasalah, dia tidak akan bisa merebahkan motornya. Artinya dia akan mengambil momentum lebih keluar. Racing lainnya dia langsung masuk. Gila sih. Tapi kalau kalian lihat gitu ya, coba kita lihat lagi. Ini tuh kan kayak sempit banget ya nggak sih? Kayak kita lihat dari kamera aja tuh. Memang sempit. Sempit kan? Dan jadi harus diapek. Iya. Kalau pemain di luar itu dan beruntungnya kemarin itu Pecco udah memprediksi ini ada masalah dengan Martin. Makanya dia tidak coba ambil di sisi luar Martin. Kalau mamanya masuk. Tapi itu bener-bener rapi banget di dalam apex, bener-bener set gitu, itu cakep. Aduh. Dan problemnya lagi juga DJ-nya istilahnya nggak langsung, Pecco mau kesini, gue ikutan. Enggak, dia sepersekian telat juga dia. Itu benar-benar Martin tuh kayak dikeroyok ya. Ya kalau main sama-sama, mungkin akan ada senggolan. Iya makanya itu dia. Itu dia. Tapi itu bener-bener ya last lap yang menurut aku spektakuler setelah kita kemarin di Mandalika dimanjakan gitu ya dengan plot twist. Ini lebih plot twist lagi ternyata. Aduh sampai aku tuh pas kemarin nonton, udah. Karena udah bener-bener itu udah beberapa corner terakhir gitu kan Mas Joni, kalau sampai kelontang semua kan ya Allah. Nah terus satu momen lagi yang aku suka adalah ini. Yang pas Pecco Bagnaia sama Dijia lagi ngobrol lagi gini tiba-tiba Marc Marquez ditepokan Dijia-nya. Aku kesel. Itu banyaknya itu, banyak asumsi itu. Kenapa? Tahun depan motor lu sama kru milik gue. Makanya Dijia gini kan, gigit tangan gitu. Nah, ini adalah klasemen sementara masih Francesco Bagnaia dengan 366 poin, Jorge Martin 339, Marco Bezzecchi 293, yaitulah top 3-nya gitu ya, betul. Nah, sekarang kita masuk ke Buriram. Buriram ini adalah sirkuit buatan Bapak Herman Tilke. Ini udah dari tahun 2014, sudah lama. 4,55 km, lebarnya 12, longest straight-nya 1 kilo. Right corner-nya 7, left corner-nya ada 5. Nah, tahun lalu ini hujan, aku ingat aku lagi Covid. Iya. Aku nggak siaran. Miguel Oliveira juara 1, benar. Sabina Utomo gue. Iya, benar. Terus ada Jack Miller di posisi 2 dan Pecco Bagnaia posisi 3. Poleman-nya waktu itu adalah Marco Bezzecchi. Kalau musim ini menurut Mas Joni masih hujan katanya. Masih hujan. Katanya bakal turun hujan di hari Sabtu dan Minggu. Waduh. Prediksi seperti itu. Berarti Moto2 Somkya Chantra. Iya. Karena dia harus menembus kesalahan kemarin kesalahan udah jauh. Iya.
Ya untuk ini saya masih melihat ya para Grandmaster nih. Kalau nggak Miguel Oliveira, Jack Miller, apalagi Jack Miller masih penasaran gara-gara dibatalin sprint tuh. Jack Miller mungkin duel pembuktian lagi nih antara Francesco Bagnaia dengan Martin di posisi perebutan podium 3. Kalau wet race antara si Jorge Martin sama Pecco Bagnaia dengan kondisi hujan nih, perakiraannya ya ini perakiraan, aku nggak tahu hujan beneran atau enggak kan. Menurut Mas Joni siapa yang paling punya kans? Kalau dihadapkan mulai latihan sampai hujan basah, masih Pecco. Masih Pecco. Iya, Pecco tuh sejak tahun lalu pas si Jack Miller kan bilang, dia kan nggak pede sebetulnya kalau lagi wet race kan. Jack Miller bilang, kamu tuh bisa, kamu bisa. Ini bukan masalah hujan atau enggaknya, skillnya. Iya. Dan lu tuh bisa gitu. Dan dia pede tuh ya. Betul. Momentumnya pas Jack Miller. Nah yang problem kalau umpamanya kondisinya katakanlah di pre-practice kering, kemudian ntar sprint race-nya kering, baru besoknya hujan. Nah, itu pusing deh. Itu Jorge Martin. Oh ya, kalau mixed conditions mixed Jorge condition Martin. masih bisa Jorge Martin. Oke. Bisa kemungkinan flag to flag juga dong berarti? Feeling saya bisa. Oh ya? Karena cuacanya ya kondisi tahun lalu aja kan di Oktober juga. Iya. Sekarang hampir sama, apalagi kemarin tadi sempat lihat browsing beberapa situs weather forecast. Itu Sabtu dan Minggu itu precipitation-nya 87 sampai 90%. Artinya dimungkinkan turun hujan. Dan jamnya tuh aku nggak tahu kalau umpamanya mungkin dimajukan ke tengah siang jam 12 itu waktu Thailand mungkin masih aman karena mulai turun hujan itu diperkirakan antara jam 2 dan jam 3. Oke. Nah, berarti dengan weekend ini ada Thai GP, terus lanjut lagi nanti ada 2 minggu dulu ya. 2 minggu, Sepang, Qatar Lusail, terus sama ini kita cuman punya 4 race lagi. Jadi pastikan kamu pokoknya nonton semuanya dan jangan lupa ya prediksinya Mas Joni tadi didengerin, disubmit ke MotoGP Guru. Kalau misalnya kalian belum ikutan harus ikutan karena sekarang di liga aku udah berapa orang? 1.300 orang. Ada 1.300 orang yang udah gabung di liganya Pedok Talk. Jadi kalian akan bisa dapat baju ini. Kalau misal kalian skornya paling tinggi nih, nah sebenarnya udah ada 2 pemenang yang kemarin ada 3 bahkan, cuma 2 pemenang ini nggak tahu kenapa belum ngerespon ngasih alamat. Jadi coba tolong kalau dihubungin sama tim MotoGP Guru, di share alamatnya supaya aku bisa kirim ke kalian gitu, oke? Karena aku jadi nggak bisa kirim nih. DM aja kali, nggak ada Instagram ya? Enggak, jadi semua tuh yang informasi dari MotoGP Guru, Mas Joni gitu. Jadi kalian ini bukan di apps ya, jadi kalian buka websitenya motogpguru.com, terus udah gitu kalau belum punya account sign up dulu, gabung ke Liga Pedok Talk. Nanti pokoknya yang paling tinggi poinnya di setiap round itu bisa dapat ini. Kemarin sama Mas Joni, kemarin sama Marc Marquez. Carlo Merlin, Marc Marquez tahun depan. Ya, kan dari terhitung 1 Januari 2024 karena dia masih terikat kontrak dengan Repsol sampai 31 Desember 2023. Pokoknya siapin dari sekarang. Jadi nanti tahun depan kalau nonton di Mandalika bajunya udah sama. Ya kan? Udah punya dari sekarang, betul. Jadi jangan lupa ya, pokoknya ikutan terus. Kalian juga harus pantau Instagramnya MotoGP Guru Official. Kenapa? Karena aku lagi usaha tuh minta VIP Paddock Access lagi buat kalian untuk seri Malaysian GP alias di Sepang. Aku tahu kalian banyak yang nonton juga MotoGP di Sepang. Jadi pantau Instagramnya MotoGP Guru. Apakah benar mereka akan memberikan VIP Paddock Access buat kalian? Kalian lihat di situ. Oke, jangan lupa buat like, subscribe dan juga buat ikutan giveaway 100.000 subscriber. Karena aku masih punya merch bajunya Pecco Bagnaia, official merchandise dari Pecco Bagnaia. Akhirnya Carlo Merlini ya. Pamit, Lucy Uriano juga pamit. Kita ketemu lagi di Pedok Talk selanjutnya. Bye.